Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Doa yang Berkenan kepada Tuhan. Banyak orang berdoa dengan rencana sendiri di benaknya. Fokusnya solusi cepat sesuai keinginan, seperti melintas di jalan tol tanpa hambatan. Tidak semua badai datang untuk mengganggu hidupmu. Ada pula yang untuk membersihkan jalanmu. Quote dari Paulo Coelho. Kadang jawaban doa bukanlah solusi, tetapi arahan dari Tuhan untuk melewati badai dengan caranya. Pada kenyataannya, tidak semua situasi selesai dalam sekejap. Kebanyakan justru situasi itulah yang memacu kita bertumbuh di sepanjang jalan saat masalah diselesaikan. Kita berdoa, menggali firman, menantikan arahan Tuhan. Disitulah kesabaran serta karakter kita dibentuk. Memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan, serta makin mengenal pribadinya. Saat menanti jawaban doa, seringkali menggoda kita untuk bertindak sendiri. Masalah kecil bisa jadi rumit jika mengikuti cara dunia, bukan Tuhan. Saran yang kelihatannya masuk akal dari orang sekitar kadang menyesatkan. Jangan tergoda, bersabarlah, dan tetap pegang teguh prinsip firman Tuhan agar hasilnya membawa damai. Menabur kebenaran dalam roh itu menghasilkan damai, sukacita, dan membentuk karakter ilahi. Hidup yang mengandalkan Tuhan menjadi teladan, membuat dunia melihat kuasanya meski badai melanda. Lalu apa cara yang benar yang harus dilakukan saat menunggu arahan Tuhan? Kadang jalan Tuhan itu berputar, namun itulah jalan yang paling baik dan paling aman untuk kita. Memang sedikit lebih lama, namun kita memiliki kesempatan untuk berjalan mengikuti jalan-jalannya. Dalam kesempatan ini kita makin mengenalnya, bercakap-cakap dengannya, mengerti isi hatinya dengan lebih mendalam, sehingga hubungan yang berkualitas dengannya terjalin. Bagi Tuhan, pertumbuhan karakter kita semakin menyerupai Dia jauh lebih berharga daripada sekedar solusi masalah. Bukankah biasanya ketika seseorang sedang berbeban berat, dia lebih fokus kepadanya? Ada pula saatnya Tuhan diam. Lalu bagaimana dong? Lakukan dengan konsisten perintah atau arahan Tuhan yang terakhir kita terima. Dibutuhkan waktu yang tepat, cara yang tepat, serta kondisi yang tepat agar permasalahan bisa diselesaikan dengan apik. Mungkin itulah saatnya Tuhan bekerja di belakang layar, mengatur kondisi yang tepat, meluruskan jalan kita agar penyelesaian masalah bisa tercipta sempurna. Kita tidak tahu semua itu tidak kasat mata, tetapi iman kita percaya pada apa yang tidak kelihatan. Faith to see beyond what we can see. Melihat, iman itu melihat melampaui apa yang bisa kita lihat, dan kita percaya Allah mengasihi kita. Apa sih yang tidak dilakukan oleh kasih? Allah senantiasa bisa diandalkan. Berdiri teguh di atas janji firman-Nya dan sepakat memperkatakannya. Firman Allah itu Allah sendiri. Janji firman-Nya adalah janji Allah sendiri.
Terus pandang janjinya dan perkatakan janjinya. Firman Allah itu roh, hidup, dan berkuasa untuk mencipta apa yang kita deklarasikan. Semakin kita mendeklarasikan dengan iman, semakin cepat manifestasi janji-janjinya tercipta di alam natural. Pada usia kira-kira 100 tahun, Abraham dijanjikan anak oleh Tuhan. Tepatnya pada usia 75 tahun. Keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Secara logika, manusia mustahil. Istrinya sudah mati haid pula. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan, dalam bahasa Inggris dikatakan fully persuaded, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Setiap kali Abraham melihat bintang di langit dan pasir di laut, dia mendeklarasikan janji Tuhan dengan penuh gairah, menantikan manifestasinya. Meski masalah yang dihadapi itu terjadi karena kesalahan kita sendiri, selama kita datang kepadanya, Tuhan bisa membimbing kita sehingga ada pelajaran-pelajaran yang kita peroleh melalui proses yang kita lewati, yang membuat kita makin bijak, toleransi, dan karakter Allah terbentuk karenanya. Tuhan bisa memulihkan keadaan kita, bahkan menjadi lebih baik daripada keadaan sebelumnya, lalu memunculkan kebaikan dari kekacauan yang kita alami. Yang terpenting, Tuhan ada sejak awal, di sepanjang perjalanan, hingga akhirnya berkemenangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Jika kita bersedia menjalani hidup bersamanya, langkah demi langkah, dan setiap langkah merupakan suatu mukjizat. Siap praktek? Yuk! Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.